Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Musibah Bapak Haji Sugeng Wiono beserta keluarga besar putra wayah, yang sama-sama kita hormati juga para kiai yang tadi sudah disebut satu persatu. Ada Kiai Muzaini, Kiai Masrur, Kiai Mansur, Kiai Anam, yang belum disebut tadi Kiai Taslim dan Kiai Abu Rahman, dan kiai-kiai yang lain. Yang kita hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, muazzin, muazziyat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di dalamnya Bapak Haji Sugeng Wiono ini untuk yang terakhir kalinya di dalam rangkaian mendoakan almarhumah Ibu Hajah Puji Darmawanti yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Selasa yang lalu. Tidak ada lain kehadiran kita dari mulai hari pertama sampai dengan hari ini mendoakan almarhumah dengan permohonan semoga almarhumah wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal baiknya ketika di alam kubur sekarang ini sudah mendapatkan nikmat kubur. Tadi dalam doanya Pak Muzairi bahkan kuburnya diberi cahaya, kuburnya diberi rahmat, nikmat. Nanti sampai dibangkitkan juga dihisab dengan hisab yang mudah dan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga, Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mendoakan ya, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan, terutama tentu saja adalah Bapak Haji Sugeng Wiono selaku suami dan juga putra wayah dan keluarga besar, semoga pinaringan sabar. Jadi kalau kita takziah itu sebenarnya mendoakan tidak hanya yang meninggal tapi juga yang ditinggalkan juga. Yang ditinggalkan kita doakan semoga sabar. Dan sabar ini bagi orang yang ditinggalkan penting ya. Karena memang dengan kesabaran itulah maka Allah akan memberikan balasan yang berupa kebaikan yang insya Allah lebih baik. Orang yang sabar itu bahkan oleh Allah dibalas dengan balasan yang tidak ada hitungannya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, tanpa hitungan. Oleh karena itu kita doakan untuk sabar bagi orang yang ditinggalkan. Meskipun berat, kita semua tahu orang yang ditinggal
orang yang dikasihi, orang yang dicintai itu tidak ringan, berat. Tapi seberat apapun memang tuntutannya kita harus sabar. Tidak ada pilihan lain. Sebab memang di dunia ini kan sebenarnya hanya ada dua perkara saja di dunia ini. Suatu ketika kita mendapatkan nikmat, suatu ketika kita mendapatkan musibah. Ya selalu ada itu. Gonta ganti di dunia ini. Nah, Pak Sugeng sekarang ini sedang mendapatkan musibah. Ya. Tapi sebenarnya baik musibah maupun nikmat, ya, itu kalau di dalam pandangan Allah itu sebenarnya posisinya itu netral. Berbeda dengan pandangan kita sebagai manusia, kadang-kadang seakan-akan kalau nikmat itu sesuatu yang baik, kalau musibah itu sesuatu yang buruk. Kalau mendapatkan nikmat itu seakan-akan kita lalu menjadi mulia, kalau mendapatkan musibah itu seakan-akan lalu kemudian gimana gitu ya. Sebenarnya enggak. Ya, sebenarnya baik musibah maupun nikmat itu ya, posisinya hanya sebagai ujian saja. Makanya Allah menyatakan walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi kamu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan, dengan nikmat dan dengan musibah. Jadi nikmat dan musibah itu sama-sama ujian sebenarnya dalam pandangan Allah. Oleh karena itu kalau ada orang menganggap seakan-akan kalau diberi nikmat itu seperti dimuliakan, lalu kalau mendapatkan musibah seperti dihinakan, itu diingatkan Allah, tidak begitu. Ya. Salah itu, tidak begitu kata Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia itu biasanya kalau diberi Allah dengan kenikmatan, hal-hal yang menyenangkan, itu dia mengatakan, wah ini Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau sedang diuji misalnya dengan, ya ujian itu kan banyak sebenarnya, tapi yang disebut di situ misalnya disempitkan rezekinya, ya, itu sudah menganggap seperti seakan-akan dihinakan. Tidak seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, sebenarnya semua apa yang ada di dunia ini berfungsi sebagai ujian saja. Inna ja'alna ma'adal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi semua yang ada di muka bumi ini semuanya hanya berfungsi menguji kita semua. Siapa yang terbaik di antara kita dengan ujian-ujian itu? Jadi sekali lagi saya ulangi, sebenarnya baik nikmat maupun musibah itu secara intrinsik dalam dirinya sendiri itu netral. Tidak baik, tidak buruk. Nah, yang menjadikan baik dan buruk itu ya sikap kita di dalam menghadapi nikmat atau musibah itu. Dan kita semua sudah tahu itu. Untuk bisa disebut sebagai orang yang baik itu ya ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah bersabar. Itulah makanya Nabi pernah menyatakan ajaban li amril mukmin, mengagumkan itu semua perkara bagi orang mukmin. Karena kulluhu lahu khair. Jadi bagi orang mukmin itu semua persoalan itu menjadi baik.
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Dan tidak ada yang demikian itu, yang semua baik itu, kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa atau diberi kenikmatan, dia bersyukur. Dan syukur bagi orang yang diberi kenikmatan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa dengan keburukan, musibah, maka kemudian orang itu sabar, dan sabar itu juga baik. Sehingga sekali lagi bagi orang mukmin itu Masya Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ketika mendapatkan musibah ya baik, mendapatkan nikmat ya baik. Karena apa? Ketika mendapatkan nikmat dia bisa bersyukur, karena ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Jadi sekali lagi bagi orang mukmin itu semuanya baik, ya, semuanya baik. Nah, di antara sabar itu didefinisikan sendiri oleh Allah, ya. Wa basyirus sabirin, berilah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar yaitu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah orang yang ketika mendapatkan musibah dia bisa menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah, ya, dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kesadaran seperti itu ada bagi orang yang mendapatkan musibah apapun, bahkan yang terbesar sekalipun, yakni dengan dipanggilnya orang-orang yang kita cintai itu, kita lalu merasa ya ridho itu ya ikhlas, ya rilo, ya, dalam bahasa Jawanya, ya. Tidak lalu kemudian merasa keberatan, tidak terima, protes, ya, tidak seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ketentuan Allah itulah yang terbaik, apa yang dikehendaki oleh Allah. Sabar, ya. Nah, sekali lagi Pak Sugeng ini kita doakan untuk sabar, ya, dan putra wayah juga mudah-mudahan sabar di dalam menerima musibah ini. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, termasuk kesabaran itu adalah sabar ketika sedang diuji dengan sakit. Dan kita semua tahu almarhumah Ibu Puji Darmawanti ini sakit dalam waktu yang cukup lama, ya Pak Sugeng, ya. Jadi sekitar mungkin ya 10-an tahun ada itu, ya. Jadi sakit, kemudian sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, sakit lagi. Bahkan kemarin sebelum yang kemudian dipanggil Allah ini pernah sakit agak sangat serius dan cukup lama, itu ada sebulan lebih itu kayaknya, itu yang di rumah sakit Elizabeth itu, dan Allah memberikan kesembuhan. Dan ini Allah menentukan lain, ya, bahkan relatif tidak lama gerahnya, hanya sekitar 1 hari Allah memanggil, ya. Itulah betapa rahasia usia itu, ya, rahasia ruh itu, ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh, ya. Jadi mereka itu bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu merupakan urusan Tuhan, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, dan aku tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali sedikit saja. Jadi misterius, rahasia bagi kita itu. Ketika gerah sangat serius, lama, ya, Allah ternyata belum memanggil, tapi kemarin ketika dalam keadaan yang ya mungkin Pak Sugeng tidak menyangka sama sekali, ya, itu, ya. Dan keluarga juga tidak menyangka, tapi Allah memanggilnya. Itulah kuasa Allah. Jadi
yaitu lahir. Nah, orang yang sakit itu juga diuji oleh Allah sebenarnya. Ya. Dan kalau sabar, itu juga luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit ya, dan sabar, ridho dengan sakitnya itu, Allah akan mengampunkan dosanya orang yang sakit. Jadi sakit itu bisa menjadi penghapus dosa. Tapi kita ya tidak usah lalu kemudian mohon dikasih sakit dan dosa hilang, nggak usah gitu ya. Tapi kalau seandainya Allah menguji kita, ya, mentakdirkan kita sakit, ya mudah-mudahan kita ridho, dan dengan ridho itu lalu Allah akan menghapus dosa kita, mengampunkan dosa kita secara otomatis. Nah, ini juga kita doakan ya, semoga gerahnya Bu Sugeng yang relatif lama tadi itu mudah-mudahan sudah menghapus dosa-dosanya Bu Sugeng, dosa-dosanya Bu Puji dan Mawanti. Mudah-mudahan. Tidak hanya itu ya, sakit itu ya. Kalau kita sakit dan kita ridho, itu oleh Allah juga diberi pahala dengan amalan-amalan yang sudah biasa dan rutin dilakukan. Jadi kadang-kadang orang yang sakit itu kan tidak bisa beribadah ya dengan baik ya. Tapi kalau setiap hari sudah rutin ibadah ya, itu ketika sakit itu juga Allah masih tetap memberikan pahala ya, yang sebagaimana ketika dia tidak sakit. Ini kan luar biasa itu. Ya. Oleh karena itu makanya kita mudah-mudahan juga menjadi orang yang bisa mudawamah di dalam menjaga kebaikan-kebaikan kita itu, menjalankan kebaikan-kebaikan kita itu. Ya. Mudawamah ajib di dalam sholat berjamaah. Nah itu meskipun suatu ketika tidak bisa berjamaah karena tadi misalnya sakit itu pun Allah akan tetap memberikan pahalanya orang berjamaah. Itu kan luar biasa. Nah mudah-mudahan ya Sugeng dengan gerahnya yang lama itu, mudah-mudahan ya tadi dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala sehingga bersih, dan mudah-mudahan pahala dari Allah tetap juga mengalir kepada beliau. Dan dengan begitu ya, makanya kemudian doa-doa kita yang mendoakan beliau diampunkan dosanya, doa-doa kita yang mudah-mudahan amal baiknya diterima ya, itu mudah-mudahan ada wasilah untuk dikabulkannya doa itu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saya kira yang terpenting ya. Yang terpenting sekali lagi ya Bu Puji Darmawanti, sudah betul ya? Ya, mudah-mudahan sekarang ini sudah menikmati nikmat kubur, ya. Sampai nanti dengan menunggu hisab, ya. Menunggu dibangkitkan dan dihisab, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik bagi beliau berupa surga. Nah, Pak Sugeng dan seluruh keluarga besar kita doakan semoga sabar. Ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sebagai orang yang bertakziah, ya, yang mengunjungi ketika sakit, yang mendatangi ketika Bu Hajah Puji wafat, apalagi sampai kemudian menunjukkan perhatian kita seperti ini, hadir setiap malam, ini juga insya Allah akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin di masjid baru saja saya sampaikan, karena sekarang ini temanya sedang berbicara mengenai tema
apa namanya eh, orang-orang yang didoakan malaikat itu. Nah, di antara orang yang didoakan malaikat kemarin saya sebut yang pertama karena kebetulan konteksnya paginya kita mau besok itu ya. Dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa orang yang menjenguk saudaranya yang sakit itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang yang sakit. Nah, ya alhamdulillah ya, program menjenguk orang sakit itu sudah kita jalankan di masjid kita ya. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu yang terlibat semakin banyak ya. Kemarin itu ketika kita menjenguk 3 orang ya bersamaan itu dalam waktu 1 hari itu kemarin ada 5 mobil penuh sampai kita ngaturnya rodok bingung gitu ya. Alhamdulillah ya. Ini menunjukkan ada kesadaran bagi kita untuk apa namanya melaksanakan salah satu ibadah ya, ibadah sosial yang itu luar biasa ya, dampaknya bagi apa namanya sesama saudara muslim itu ya. Nah, termasuk takziah. Takziah itu kan dulu sudah pernah kita bahas lama sekali ya. Itu sebenarnya ya penghiburan ya. Jadi di samping mendoakan yang wafat tadi itu, menghibur yang ditinggalkan itu. Ya. Nah, coba seperti ini ya, Allah luar biasa ya. Dari hari pertama sampai dengan hari seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa Bu Sugeng itu orang baik. Ya. Sudah itu enggak usah diperdebatkan, enggak usah itu kita sudah yakin. Loh, kalau enggak orang baik, siapa yang mau datang seperti ini? Enggak ada. Ya. Ini menunjukkan apa ya, sesama muslim sama mukmin itu ya itu menunjukkan kepedulian yang seperti ini ya. Nah ya sekali lagi makanya jadi orang yang hadir di saat sakit ya, menjenguk ya, ketika apa namanya mengantarkan jenazah sampai dengan menunjukkan apa rasa simpati seperti ini kepada Pak Sugeng ini insya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang berlipat ganda juga. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah saling tolong menolong di antara orang mukmin gitu. Saling tolong menolong di antara orang muslim gitu. Ya. Nah mudah-mudahan apa yang sudah berkembang di lingkungan kita ini ya, ini terus berkembang dengan baik. Sesuatu yang baik itu insya Allah kalau itu dirasakan bermanfaat insya Allah akan terus berkembang ya. Termasuk juga tradisi jamaah begitu subuh langsung datang ke tempat sahibul musibah mensolatkan ya. Itu mudah-mudahan itu tradisi yang baik ya, dan mudah-mudahan itu barokah dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan kalau itu memang barokah dan bermanfaat bagi masyarakat, mudah-mudahan itu nanti akan terus berkembang, ya. Sampai kapanpun mudah-mudahan akan terus berkembang. Amin, ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.